Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas energi uang yang lancar. Jangan simpan ini di dompet. Bahasa Inggrisnya adalah clutter, kekacauan, kekusutan, ketidakrapian. Atau di sini kita gunakan istilah sampah dalam tanda kutip yang membuat energi terhalang atau memperlambat aliran energi. Jika melihat aliran energi di sebuah rumah dan bagaimana energi itu mengalir dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ketika ada kekacauan, kekusutan, ketidakrapian, itu akan memperlambat aliran energi. Hal sama juga berlaku bagi dompet. Segala sesuatu di alam semesta pada dasarnya adalah energi dan uang adalah energi. Jadi jika Anda ingin memiliki lebih banyak uang, Anda perlu menciptakan ruang bagi energi baru. Ruang itu mungkin ada di rumah atau kantor Anda, mungkin di dompet Anda, bahkan di pikiran Anda. Berikan jalan bagi energi baru untuk memasuki hidup Anda. Bagi banyak orang, membersihkan kekacauan, kekusutan, ketidakrapian adalah titik balik untuk menjadi magnet uang. Dompet fisik itu unik. Walaupun fungsi dompet sekarang sudah ada yang tergantikan secara elektronik, adalah perlakuan terhadap dompet dan uang yang bisa mengaktifasi pikiran bawah sadar seseorang. Jadi bukan hanya sebagai benda seperti halnya benda-benda lainnya. Bagaimana Anda bisa mempengaruhi atau membentuk pikiran bawah sadar Anda? Salah satu caranya adalah melalui afirmasi atau autosugesti. Kemudian cara lainnya adalah apa yang dinamakan visualisasi dengan tindakan tertentu. Dompet inilah tanpa disadari bisa digunakan sebagai alat visualisasi dengan tindakan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk pikiran bawah sadar pemiliknya. Dengan menghargai dompet dan menghargai uang, memperlakukannya dengan baik, memiliki kebiasaan dengan menata uang di dalam dompet sesuai dengan urutan, nilai uang, dan sebagainya. Sebagai alat visualisasi dengan tindakan tertentu, mengaktifkan pikiran bawah sadar Anda untuk terbuka menerima kesuksesan. Secara fisik, dompet bisa Anda lihat termasuk warnanya, uang di dalamnya, dan benda-benda yang ada di dalamnya, dan sebagainya. Kemudian tindakan tertentu seperti dengan menata uang di dalam dompet sesuai dengan urutan nilai uang, memastikan dompet tidak dalam keadaan kosong sama sekali, dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari sisi Law of Attraction, di mana tidak lepas dari feels good atau menjaga perasaan baik, tampaknya ini sejalan. Perasaan baik tentang uang setiap kali membuka atau melihat isi dompet dapat membantu vibrasi uang tetap terjaga jika mengatur dompet sesuai dengan prinsip ini. Untuk itu perhatikan kondisi dompet dan isinya sebagai berikut. 1. Kondisi dompet. Pertama-tama adalah perhatikan kondisi dompet Anda saat ini. Apakah dompet rusak atau aus? Coba periksa. Kategori rusak atau aus seperti apakah resleting sering sulit dibuka atau ditutup, apakah kancingnya tidak selalu menutup atau selalu terbuka, apakah ada lubang di dompet Anda, apakah dompet Anda compang-camping di tepinya. Jika seperti ini, sudah saatnya Anda mengganti dompet dengan yang baru. Hal lain untuk menilai kesehatan dompet Anda adalah kebersihan atau kerampian dompet. Hal-hal yang menghabiskan atau menyita ruang di dalam dompet adalah mewakili energi yang menghalangi atau menguras urusan keuangan Anda. Oleh karena itu, dompet Anda harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti kalau Anda menjaga kebersihan dan kerapian ruangan rumah. 2. Struk belanja atau tagihan lama. Tanda terima yang lama disimpan di dompet bisa menunjukkan kekacauan. Mereka hanya menumpuk memenuhi ruang dompet dan sudah tidak berguna. Apapun yang disimpan di dalam dompet yang sudah tidak relevan sebaiknya dikeluarkan. Simpan hanya sesuatu yang penting dan keluarkan semua sesuatu yang tidak perlu dari dompet Anda. Buang semua tanda terima yang sudah tidak lagi dibutuhkan.
tagihan kartu kredit, dan apapun yang mewakili hutang, pengeluaran, atau belanja. Jika masih ingin disimpan, karena masih dibutuhkan, simpan itu di tempat tersendiri tapi jangan di dompet. Agar isi di dompet Anda lebih dominan uang, karena ini adalah simbol kelimpahan dan hindari dompet kosong, jangan menyimpan seperti sampah, seperti bungkus permen dan lain-lain, juga kartu nama yang sudah kedaluarsa, atau kartu anggota yang lama sudah tidak digunakan. 3. Uang kertas hancur. Uang kertas tentu memiliki dampak langsung ke dompet. Uang ditempatkan di dompet untuk menarik lebih banyak uang, bahkan diyakini dengan menyimpan nilai tertinggi, katakanlah selembar Rp100.000, lebih dari lembar lebih baik, di bagian terpisah di dompet, akan menarik lebih banyak energi positif dan kemakmuran. Namun, Anda harus memastikan uang kertas itu baru dan tidak hancur. Semakin tinggi jumlah nominalnya semakin baik. Jadi jelas ya, bahwa uang kertas adalah salah satu hal yang harus disimpan di dompet Anda untuk menarik uang, tetapi yang kondisinya masih baik. 4. Jaga agar tetap teratur. Terorganisir. Cukup dengan melihat cara menyimpan uang di dompetnya, Anda bisa mengetahui apakah orang tersebut memiliki uang atau tidak. Mereka yang selalu teratur, memilah uang kertas dan koinnya dengan rapi, biasanya memiliki lebih banyak uang. Sedangkan mereka yang dompetnya tidak teratur dan berantakan biasanya adalah mereka yang selalu kekurangan uang. Pertimbangan untuk membeli dompet, dan pastikan dompet dengan kompartemen agar Anda dapat mengatur barang-barang Anda dengan rapi, juga akan membantu menjaga uang agar terpisah dari barang lain daripada membeli dompet tanpa sekat sehingga isinya tercampur. Memang banyak dari kita tidak membawa uang cash hari ini, namun hanya dengan melihat sejumlah uang di dompet saja, itu bisa memicu otak Anda untuk merasa bahwa Anda memiliki banyak uang dan nyaman secara finansial. Idealnya simpan uang tunai minimal Rp100.000, kemudian tempatkan uang nilai lain dalam urutan yang rapi. Anda bisa mengaktifkan energi dompet Anda dengan menyimpan sejumlah uang keberuntungan di dompet Anda setiap saat. Ini adalah jumlah uang yang tidak akan Anda habiskan. Itu tadi, minimal Rp100.000, lebih dari nilai itu adalah lebih baik. 5. Batasi jumlah kartu kredit dalam dompet. Kartu kredit itu adalah uang pinjaman yang bukan milik Anda. Kartu kredit mewakili hutang atau uang yang dipinjam. Oleh karena itu, semakin banyak kartu kredit yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan uang untuk keluar daripada masuk. Ini seperti menunjukkan keadaan konstan uang keluar lebih cepat daripada masuk. Daripada mengisi lebih banyak kartu kredit di dompet, seseorang perlu memiliki lebih banyak uang kertas di dalam dompet untuk menarik lebih banyak kekayaan. Walaupun sebagian besar desain kartu kredit terlihat gaya dan keren, sebenarnya melambangkan hutang dan kerugian finansial. Banyak orang yang mendapat masalah dengan hutang kartu kredit dan mengambil pinjaman kartu kredit untuk membantu melunasi hutang-hutang mereka. Tempat dengan banyak hutang tidak dapat mencerminkan jalur energi yang membawa lebih banyak kekayaan karena hutang menyedot kekayaan itu. Jadi, tinggalkan beberapa kartu kredit di rumah dan ambil 1 atau 2 yang Anda butuhkan saja. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-157 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.